everyone. How are you today? Okay, I'm great, thank you. Alright, everyone is ready? Great! Today we are going to learn about simple present tense. Before we begin, I want to ask you some question. What time do you usually wake up every day? Okay, nice. Okay, good. One more question. What do you usually do after school? Okay, good answer. Thank you everyone. Okay everyone, today our objective are to identify the form and function of simple present tense, and then to use simple present tense correctly, and then the last to describe daily activity using simple present tense. Okay, now let's learn the material. Simple present tense is used to express habits, daily routines, facts, and general stress. Okay, look at the formula. The first, positive sentence. Subject plus verb 1 plus S or ES, and then plus object. Okay, for example, I study English every day, and then she goes to school at 7 a.m. Now, can you see the difference? Okay, when the subject is he, she, or it, we usually add S or ES to verb. Okay, now let's look at negative sentence. Okay, the formula is subject plus do or does plus not and plus verb 1. For example, they do not play football every morning. Okay, now move to interrogative sentence. Okay, question form. Does or do plus subject plus verb 1 and question mark. Okay, for example, does he like reading books? Okay, easy right? Now let's watch a short video about simple present tense. While watching, try to identify example of positive, negative, and interrogative sentence. Oke, saya akan memutar ya. Nanti kalian simak baik-baik videonya. Oke anak-anak? Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan belajar salah satu materi penting dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan namanya? Well, apa sih yang dimaksud dengan simple present tense? Kapan kita menggunakannya? Langsung saja, mari kita simak penjelasannya. Let's get started. Simple present tense. Dari namanya, kita bisa artikan sebagai tenses atau pola kalimat sederhana yang menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang. Simple present tense ini merupakan materi penting yang wajib dipelajari, khususnya bagi pemula yang ingin mahir dalam berbahasa Inggris. Adapun fungsi dari simple present tense yaitu yang pertama untuk menunjukkan kebiasaan sehari-hari. Biasanya ditandai dengan kata keterangan seperti always, sometimes, often, usually, every, etc. Contohnya, I always drink a glass of milk in the morning. Saya selalu minum segelas susu di pagi hari. We go to school at 7 o'clock every day. Kami berangkat ke sekolah tepat pukul 7 setiap hari. Yang kedua, untuk menyatakan fakta atau pernyataan yang diakui kebenarannya. Contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Everyone needs water. Setiap orang membutuhkan air. Yang ketiga, untuk menyatakan pernyataan umum. Contohnya, she lives in Makassar. Dia tinggal di Makassar. My mother works at the hospital. Ibuku bekerja di rumah sakit. Yang keempat, untuk menunjukkan kalimat perintah. Contohnya, open the door. Buka pintu. Don't be panic. Jangan panik. Itulah beberapa kegunaan dari simple present tense. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis kalimatnya. Let's check it out.
Ada dua jenis kalimat simple present tense, yaitu bentuk verbal dan nominal. Yang pertama yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal merupakan kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Rumusnya sebagai berikut. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus verb 1, s or es, plus complement. Contohnya, she goes to school. Dia pergi ke sekolah. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus do or does, plus not, plus verb 1, plus complement. Contohnya, she doesn't go to school. Dia tidak pergi ke sekolah. Untuk subjek I, we, you, they menggunakan do, sedangkan he, she, it menggunakan does. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu do or does, plus subject, plus verb 1, plus complement. Contohnya, does she go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Yang kedua yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1, tetapi menggunakan kata kerja bantu atau to be. Untuk penjelasan mengenai materi to be sudah dibahas di video sebelumnya ya, linknya di description box. Berikut rumus kalimat nominal. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus to be plus complement. Contohnya, my sister is diligent. Saudara perempuanku rajin. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus to be plus not plus complement. Contohnya, my sister is not diligent. Saudara perempuanku tidak rajin. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu to be plus subject plus complement. Contohnya, is my sister diligent? Apakah saudara perempuanku rajin? Nah, gimana teman-teman? Mudah kan materi tentang simple present tense ini? Jika teman-teman ingin mengidentifikasi suatu kalimat, apakah termasuk simple present tense atau tidak, kuncinya terletak pada kata kerja yang digunakan. Ingat, jika menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1, berarti itu termasuk kalimat simple present tense verbal. Sedangkan jika menggunakan kata kerja bentuk to be, berarti termasuk kalimat simple present tense bentuk nominal. Well, selain contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, berikut ada beberapa contoh lagi tentang kalimat simple present tense. We are at home. Kami di rumah. Evie eats bread every day. Evie makan roti setiap hari. They live in my house. Mereka tinggal di rumahku. My house is clean. Rumahku bersih. The boy walks quickly. Anak laki-laki itu berjalan dengan cepat. Nah, sebagai evaluasi, coba teman-teman pilih salah satu dari contoh kalimat tersebut. Kemudian, ubah ke bentuk negatif atau interrogatif. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. So, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, finish. Great. Okay, now can anyone tell me one example of a simple present tense from the speed video? Okay, excellent answer. Okay, so now it's time for a fun activity. Please open the word link that I have shared. Oke, jadi di sini kalian akan mengerjakan kuis. Nah, kuis di sini itu berisi 10 nomor pilihan ganda tentunya berupa background. Nah, jadi saya akan bagikan linknya atau kalian bisa melihat memasukkan kode ini 789574. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana semuanya? Udah siap untuk mengerjakannya? Oke, bagus. Saya mulai dari sekarang ya. Oke, very good answer. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, very good answer everyone. You did a great job today. Okay, before we finish, let's reflect on today's lesson. Okay, what is the function of simple present tense? Okay, great. And when do we use does in a sentence? Okay, good answer everyone. Okay, jadi hari ini kita telah belajar mengenai simple present tense. Okay, jadi simple present tense ini berfungsi used to express habits, routines, facts, and general trust. Oke, kalau misalnya subjeknya she, he, it, maka kita menggunakan does.
Nah, seperti itu ya everyone. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi simple present tense? Oke, saya senang sekali karena kalian paham. Nah, karena waktu kita juga sudah selesai, maka sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.